Pria itu ingin meletakkan tangan di dada. Jangan terlalu lama, biarkan saja dia yang melakukannya. Pria itu berkata bahwa suhu tubuh agak rendah. Mungkin ini akan sedikit menyakitkan. Jadi bersabarlah. Lalu pria itu menekan dadanya dengan lembut. Baiklah, sesudah itu, wanita itu langsung merengek kesakitan. Melihat wanita itu sedang tidak baik-baik saja, temannya bertanya apa yang sedang terjadi. Ini hanya reaksi biasa. Lalu orang tuanya datang. Apa yang salah dengannya? Apa mungkin pria ini telah menganiayanya? Bahkan dia mengambil kesempatan untuk melepas pakaiannya. Saat ayahnya akan marah, putrinya kembali bereaksi. Dia mencoba untuk menenangkannya. Lalu pria lain memasuki ruangan. Ayahnya berkata bahwa anak ini untuk dikunci di ruang bawah tanah. Saya akan berurusan dengannya nanti. Jika ada yang terjadi, saya akan menghabisi hidupnya di sini. Setelah memasukkannya ke ruangan bawah tanah, mereka mengira bahwa pria itu berpura-pura buta. Lalu pria lain pergi meninggalkannya. Pria itu membuka kacamatanya. Dia berkata bahwa dia akan segera menyiksanya. Pria itu berbalik untuk mengambil sebuah tongkat. Lalu dia pun memukulnya. Di tempat lain, ayahnya bertanya bagaimana kabar putrinya. Pria tua berkata bahwa tidak apa-apa. Dia kini sudah terlihat pulih. Aku yakin dia sudah pulih. Pria itu sudah menutupi tubuhnya dengan selimut. Jadi tubuhnya juga menghangat. Wanita itu bertanya, "Ayah, apa aku akan baik-baik saja?" Ayah merasa tubuhnya begitu sangat panas. "Iya, kini tubuh saya sudah tidak dingin lagi. Saya ingin memakai pakaian, karena saya sudah merasa sangat panas. Pria tadi benar-benar seperti dewa. Sekarang saya sudah mulai mendingan." Lalu bawahannya datang. Dia berkata bahwa pria itu sudah ada di ruang bawah tanah. Mereka telah memperlakukannya dengan baik. Penipu ini benar-benar merugikan. Dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Atasannya langsung berkata, "Cepat bawa penyembuh itu datang kembali ke sini." "Apa itu penyembuh? Kamu tidak mengerti apa yang saya katakan. Aku menyuruhmu pergi untuk membawa kembali pria itu ke sini. Jika Anda berani menyakitinya, kamu akan saya pecat." "Oke, aku akan pergi sekarang." Saat ini pria itu masih sedang disiksa. "Kamu berani berpura-pura menjadi seorang penyembuh. Apa kamu tidak tahu direktur? Dia adalah orang terkaya di kota. Kamu malah berani menipu mereka." Tangan ini telah menyentuh putri direktur kan. Saat dia bangkit, pria lain datang dengan tergesa-gesa. "Hari ini aku harus menghancurkan tangan ini." Rekannya dengan cepat menendangnya. "Apa yang kau lakukan?" Direktur memberitahu agar pria itu dibawa ke sana. "Hah, kondisi putri direktur kini sudah membaik." "Benarkah?" Dia langsung meminta maaf pada pria itu. Di tempat lain, mereka sedang menunggu kedatangan pria itu. Putrinya sudah lebih kuat sekarang. Setelah bertemu dengannya, direktur langsung berterima kasih padanya. Dia juga meminta maaf karena telah salah menilainya. Itu karena dirinya terlalu khawatir pada putrinya. Dia memohon untuk memaafkannya. Lalu pria tua berdiri. "Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan. Jika Anda setuju untuk mengirimkan memberitahu saya." Pria itu berkata bahwa dirinya hanyalah seorang dukun. "Saya telah memenuhi janji saya. Jadi tolong antar aku pulang. Aku akan menganggapnya setimpal." "Oke. Maaf saya sudah bertindak seperti itu pada Anda. Apakah saya harus menebusnya?" "Nona, apakah kamu di sana?" "Saya di sini. Tolong bawa aku pulang." Wanita itu langsung meminta untuk mengikutinya. Dia berkata bahwa dia meminta maaf. "Aku tidak menyangka kamu akan terluka." Pria itu mengatakan bahwa wajar saja kalau direktur khawatir. Dia tidak perlu meminta maaf. "Saya hanya ingin menyelamatkan orang." Setelah mendengar itu, wanita itu bertanya, "Apa kamu ingin ke rumah sakit untuk diperban? Tubuh Anda saat ini memiliki banyak luka." "Tidak butuh. Aku memang orang yang seperti ini." Setelah sampai, wanita itu bertanya, "Apakah Anda tinggal di motel ini?" "Permisi Nona, tolong berikan tongkat itu pada saya." Wanita itu berbalik, lalu memberikan tongkat itu padanya. "Pak, apakah Anda memiliki nomor telepon? Mungkin aku nanti akan menghubungimu." "Saya tidak punya telepon. Jika kamu ingin menemukanku, kamu tinggal datang saja ke motel ini." "Tunggulah sebentar. Untuk sementara waktu, tolong pakailah teleponku ini. Aku akan menghubungimu nanti. Ketika Anda mendapat dering telepon, Anda tinggal geser layar untuk menerima panggilan." Pria itu langsung bergegas pergi. Pria itu berkata, "Orang ini benar-benar sedikit misterius. Pria itu tidak akan menipu saya. Apa Anda benar-benar yakin? Aku dan dia tidak begitu dekat." Namun pria itu terlihat begitu kesepian.
Jangan memandang orang lain seperti itu. Nanti akan ada kebencian di hatimu. Jadi kamu akan bagaimana sekarang? Aku berniat akan segera menikah dengannya. Pada saat ini, pria itu sedang memasuki ruangannya. Wanita itu mengatakan, tolong tunggu, saya akan mengambil obat untuk mengobati lukamu. Tidak apa-apa, aku hanya akan beristirahat sebentar. Aku baik-baik saja. Oke, saya akan berada di bawah. Jika ada masalah, panggil aku saja. Oke. Setelah wanita itu pergi, pria itu berdiri dan langsung melakukan ritual. Lalu muncul sebuah cahaya. Saat membacakan mantra, tiba-tiba ada sebuah asap di belakangnya. Dia seperti memasuki proses ritual. Di tempat lain, wanita itu bertanya, kakek sudah bangun. Orang itu di mana? Kenapa kamu belum menemukannya? Kakek, saya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan kakek. Tolong jangan menjodohkan. Itu sudah lama dan sudah ketinggalan zaman. Kamu tidak bisa berjanji untuk mengorbankan kebahagiaannya. Aku akan membicarakan tentang pertunangan. Lalu wanita itu memperlihatkan video. Setelah kakek memperlihatkan video, kakek bertanya, apakah di dalam video ini kamu? Itu benar. Dia orang jauh dari pedesaan. Bukan orang yang sama dengan dunia kami. Aku sudah menginginkan anak dari kalian. Kini kalian sudah berusia 28 tahun. Sudah saatnya untuk mempunyai anak. Ada seorang dewa medis terkemuka di dunia. Dia menjalani pemeriksaan kesehatan sekali. Berkomunikasi dengan penyakit serius. Secara fisik dia memang istimewa. Dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Apa itu benar? Mengapa Anda masih percaya hal-hal omong kosong seperti itu? Kakek juga seorang dokter hewan di pedesaan. Apa yang kamu tahu? Pengobatan Cina sekarang telah banyak penipuan. Ini bukan apa-apa, saya bisa melakukan beberapa kata jernih. Selagi penyakit saya belum berkembang. Aku belum bulat berusia 28 tahun. Kakek jangan percaya akan hal itu. Kakek harus percaya pada sains. Dia memutuskan pertunangan dianggap batal. Anak ini juga bukan apa-apa. Apa menurut Anda ada cara lebih baik? Mari kita lihat 3 hari lagi. Biarkan aku melihat apakah Anda bisa sakit. Saat ini, pria yang sedang ritual ini mengeluarkan sebuah asap biru. Lalu perlahan mengeluarkan asap hijau. Setelah tubuhnya bergetar hebat, kini ritualnya telah selesai. Dia sudah 3 tahun tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang matanya telah pulih kembali. Lalu teleponnya berdering. Pria itu langsung mengangkat panggilan. Kamu lagi ada di mana sekarang? Saya tidak bersembunyi darimu lagi. Aku hanya ingin menjadi milikmu. Setelah mendengar itu, pria itu langsung bangun. Tapi kini ponsel kembali berdering. Penguntit ini benar-benar menyedihkan. Halo, perempuan ini sudah memiliki pemilik. Saya mencari seseorang berbeda. Lalu pria itu memblokir nomor tersebut. Jangan datang ke sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Lalu pria itu muncul. Pria itu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir tentang itu. Di tempat lain, pria itu menemukan motel tersebut. Pria yang di dalam motel berkata, bahwa orang tua anak ini telah berhutang. Hutangnya lebih dari 1 juta. Jika kalian memberikan uang, aku akan pergi sekarang. Lalu pria lain muncul. Dia berkata, saya pergi ke sini bukan untuk tinggal di motel kumuh ini. Apa yang salah? Pria ini adalah orang berpengaruh. Siapa itu? Dia seperti seorang anak kecil yang ingin makan daging angsa. Kemarin aku tinggal di tempat yang robek ini. Tapi kau masih mau menikah dengannya? Apa kamu sudah gila? Saya punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Kamu pasti tidak bisa memahaminya. Saya berusaha mencarimu. Ternyata kamu berada di sini. Beri dia pukulan. Pria itu langsung bersiap akan meninjunya. Lalu seorang wanita muncul dan mencegahnya. Pria itu berbalik dengan takut. Kenapa kamu berani berbuat kejahatan seperti ini? Pria itu berkata, bahwa semua ini hanya salah paham. Keluarga mereka berhutang padaku 1 juta yuan. Saya datang hanya untuk menagih hutang. 1 juta yuan telah berubah menjadi 4 juta. Kejahatan ini bisa disebut dengan pemerasan. Sepertinya direktur adalah karakter yang suka menutupi kejahatan. Lihat suasana ini. Apa kamu akan membunuh temanku? Dia adalah teman direktur saya. Pria itu pun langsung tercengang mendengar hal tersebut. Pasti ada yang akan menjelaskan sedikit. Atau ada orang yang akan meminta maaf. Tolong membungkus sedikit. Kau tidak layak menyentuh teman saya. Wanita itu menamparnya 2 kali. Kau tidak boleh bergerak. Kau harus diam. Tolong jangan memukulku lagi. Saya tidak tahu bagaimana dia merayunya. Tapi dia hanya seorang penipu. Dengan siapa aku berteman? Itu bukan masalah Anda.
Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Melangkah 2 langkah ke depan. Lalu wanita itu kembali menamparnya. Dia kembali menamparnya terus-menerus. Karena tangannya terasa sakit, lalu pria itu datang ke hadapan wanita itu. Wanita itu menyuruhnya untuk memukulnya. Tapi pria itu tidak berani memukul atasannya. Bahkan atasannya pun marah kepadanya. Wanita itu mengambil papan. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan gunakan papan ini untuk menghajarnya. Atasannya langsung menyuruh melakukannya. Jadi pria itu langsung memukulnya. Sudah, hentikan. Cepat pergi dari sini. Pria itu menutupi mata wanita di sampingnya. Setelah mereka pergi, dia langsung berterima kasih pada wanita itu. Ternyata matamu tidak buta lagi. Pria itu menjawab bahwa dia baru saja sembuh tadi malam. Wanita di sampingnya langsung berkata terima kasih padanya. Ini tidak membuatmu takut kan? Apa benar kamu telah berhutang ke mereka? Benar, saya berhutang 1 juta yuan kepada mereka. Mengapa kamu berhutang? 5 tahun lalu, ayah dan temannya sedang bekerja sama. Ayahnya berkata bahwa ingin membuka sebuah hotel. Lalu mereka menyumbang 1 juta yuan. Ketika dibuka, teman kerjasamanya kembali membawa hipotek hotel dan melakukan pinjaman lebih dari 3 juta yuan. Kemudian peminjam datang mencari keluarganya untuk meminta uang. Tetapi saya tetap mendapatkan hotel ini. Namun rawan disita karena telah menjadi jaminan pelunasan utang. Tapi ayahku seorang perwakilan hukum. Dia masih harus membayar sisa hutang. Jadi di mana teman ayahmu? Dia sepertinya sudah melarikan diri. Dia mendengarkan perkataan teman sekelas ayah lainnya. Bahwa orang yang bekerja sama dengannya. Pasti semua itu hanya jebakan. Setelah mendengar itu, mereka semua merenung. Pria itu langsung bertanya, apa kamu mengenal seseorang? Benar, saya datang ke sini awalnya untuk berinvestasi di beberapa proyek. Memang masih ada sebuah forum perdagangan yang tidak buruk. Dalam kategori investasi, kami hari ini masih sedang survei. Tapi itu sampah seperti orang itu. Saya tidak akan berinvestasi pada dia sepeser pun. Apakah Anda memerlukan bantuan dari saya? Pria itu menganggukkan kepala. Kebangkrutan itu hanya hal kecil. Tidak perlu ada kebencian di antara kita. Pria itu kembali mengatakan terima kasih. Anda begitu banyak membantu saya. Bagaimana aku berterima kasih padamu? Aku dan wanita itu belum pernah bertemu. Dia pasti bisa menemukanku. Bisakah saya meminta permintaan? Boleh, asalkan jangan permintaan yang tidak masuk akal. Apa yang kamu inginkan? Lalu wanita itu berkata bahwa dia ingin meminta bantuan. Mari kita menikah. Pria itu pun langsung terkejut.